Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofa Sania Zakiyah, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas C. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil resensi buku sebagai tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Dengan buku yang saya ambil adalah buku terjemahan dari History of Education karya Levi Silly. 1. Biodata penulis. Levi Silly, kelahiran 1847, merupakan seorang profesor pendidikan pedagogi di New Jersey, Amerika Serikat, sekaligus seorang penulis buku khusus pendidikan. Selain buku History of Education yang akan dibahas nanti, masih banyak karya bukunya di bidang pendidikan yang terkenal. 2. Latar belakang penulisan dan penerbitan buku. Sejarah pendidikan merupakan landasan yang penting untuk ilmu pengetahuan pendidikan yang lebih maju, yang berasal dari pengalaman umat-umat terdahulu. Sejarah pendidikan menampilkan teori dan metode masa lalu, peringatan-peringatan kesalahan masa lalu, serta kesulitan-kesulitan yang telah teratasi. Menurut penulis, pengetahuan sejarah pendidikan tidak pernah diakui secara penuh kecuali saat ini. Saat ini, pengetahuan mengenai sejarah pendidikan menjadi syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap calon guru yang ingin agar lulus ujian sertifikasi. Namun di lain pihak, banyak guru kekurangan waktu untuk studi subjek semacam ini. Oleh karena itu, buku ini didesain untuk menyediakan semua materi yang layak diujikan pada guru yang ingin mendapat sertifikat pendidik di mana saja. Buku ini juga menyediakan cukup persoalan untuk kelas-kelas di sekolah normal maupun pendidikan perguruan tinggi. Poin 3. Ringkasan isi resensi. 1. Pendidikan Oriental. Yang pertama datang dari Cina. Pendidikan di Cina tidak berjalan di bawah kendali pemerintah, akan tetapi biasanya dilaksanakan di rumah kepala sekolah atau di rumah orang kaya, dan terbatas hanya untuk anak laki-laki. Cina tidak percaya literatur lain kecuali literatur Cina klasik. Pendidikan di Cina tidak mempedulikan klasifikasi guru, dan tidak ada usaha untuk menarik minat anak untuk belajar. Anak hanya dituntut untuk belajar dan menghafal dan menulis sebanyak-banyaknya. Rasa takut tanpa minat adalah motif yang mendorong anak untuk belajar. Akibatnya, pendidikan di Cina tidak progresif, secara praktis tidak mengalami kemajuan selama berabad-abad lamanya, dan menghasilkan orang-orang yang konservatif, licik, dan tidak jujur. Selanjutnya, pendidikan Oriental di India. Pendidikan Hindu berjalan atas dasar kasta, sehingga tidak universal. Sebagian besar orang tidak merasakan manfaatnya pendidikan, juga menyingkirkan wanita dari manfaat pendidikan. Pendidikan Hindu tidak memiliki filosofis pendidikan, hanya bergantung pada penanaman daya ingat dengan pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis, dan aritmetika. Akibatnya, pendidikan Hindu menghasilkan orang-orang yang suka berkhayal, puas diri, egois, malas, dan tidak progresif, tapi juga menghasilkan penemuan-penemuan filosofi dan matematis yang mendalam. Selanjutnya, pendidikan Oriental di Persia. Seperti yang lain, pendidikan Persia juga menyingkirkan wanita dari manfaat pendidikan.
berusia 7 tahun, anak laki-laki diambil dari rumahnya, kemudian dididik sepenuhnya oleh negara. Namun, pendidikan Persia mengabaikan pendidikan intelektual, akan tetapi lebih banyak memberikan latihan fisik dan moral, sesuai dengan tujuan tertinggi pendidikan Persia, yaitu dipersiapkan untuk menghadapi perang. Karenanya, pendidikan Persia tidak memupuk seni perdamaian. Selanjutnya, pendidikan Oriental Yahudi. Pendidikan Yahudi hanya untuk anak-anak Yahudi. Namun berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, pendidikan Yahudi memberi wanita tempat terhormat di rumah. Pendidikan Yahudi mengagungkan pendidikan di rumah dan menuntut pengawasan anak-anak oleh orang tua. Pendidikan Yahudi menunjukkan kebijakan praktisnya dengan mengajarkan kepatuhan, patriotisme, dan agama, agar anak memiliki sifat jujur, cerdas, progresif, dan takut Tuhan. Pendidikan Yahudi kadang-kadang memberikan hukuman fisik sebagai bentuk kedisiplinan, dan hanya diberikan setelah anak berusia 11 tahun. Pendidikan Yahudi menghasilkan penyair dan sejarawan besar di dunia. Selanjutnya, pendidikan Oriental di Mesir. Pendidikan Mesir didominasi oleh pendeta di bawah sistem kasta. Pendidikan Mesir tidak mengakui persamaan manusia. Pendidikan Mesir menggunakan metode-metode konkret, setidaknya dalam menulis dan aritmetika, dan ini pertama kalinya dalam sejarah, sehingga pendidikan Mesir terkenal dan menarik perhatian para cendekiawan Yunani dan Roma, lalu berdatangan ke Mesir untuk belajar sains dan filosofi. Namun pendidikan Mesir tidak progresif. Ayah umumnya mengharapkan anak-anak mengikuti kemauannya. Secara keseluruhan, sistem pendidikan Oriental mendorong adanya perbedaan-perbedaan kelas, dengan memberi tetapi hanya sedikit pada kelas-kelas yang rendah dan memberi keuntungan yang banyak pada kelas-kelas yang lebih tinggi. Secara umum, pendidikan Oriental tidak progresif. Selama berabad-abad tidak terlihat adanya kemajuan dalam metode pembelajaran, tidak mencapai tujuan yang lebih tinggi, juga tidak terlihat adanya kemajuan dalam peradaban. Pendidikan Oriental tidak merasa membutuhkan guru-guru terlatih. Nilai penting individu tidak dihargai. Semua manusia dianggap milik negara. Tujuan akhir dari pendidikan adalah tingkah laku yang baik yang diperoleh dari menghafal ajaran-ajaran moral. Ini memberikan nilai yang tidak semestinya pada memori. Pada umumnya, kecuali bangsa Yahudi, wanita tidak mendapat bagian dari pendidikan. Wanita dianggap tidak mampu mengembangkan intelektualnya. Di Cina, motif pendidikan adalah mempersiapkan anak didiknya meraih kesuksesan. Di India, untuk masa depan. Di Persia, untuk dukungan negara menghadapi perang. Di Israel untuk merehabilitasi negara, dan di Mesir untuk mempertahankan supremasi pendeta. Tidak ditemukan adanya konsep untuk memerdekakan semua kekuatan individu, baik fisik, intelektual, moral maupun spiritual. Yang kedua, pendidikan Yunani. Athena dan Sparta adalah dua kota di Yunani yang paling penting, karena di sanalah terbentuk dua peradaban yang berbeda, juga standar pendidikan yang sangat berbeda. Yunani sangat berbeda dari orang-orang Oriental, karena di Yunani ide tentang emansipasi individu terwujud di sana.
Selanjutnya, pendidikan Yunani di Athena. Pendidikan Yunani Athena mengakui hak penting individu dengan berusaha mendidik semua orang, dengan memberikan mereka keindahan bentuk, ketajaman intelektual, juga kemuliaan hati. Namun wanita dan budak dilarang mendapatkan keuntungan pendidikan dengan cara apapun. Pendidikan Yunani Athena mengakui hak orang tua untuk mengatur dan menentukan pendidikan anak-anak mereka, dan anak-anak dituntut mempunyai kepatuhan yang kuat. Pendidikan Yunani Athena mengakui pentingnya permainan sebagai kekuatan pendidikan. Untuk itu diantisipasi dengan adanya taman kanak-kanak. Pendidikan Yunani Athena menghasilkan orang-orang yang bermoral tinggi dan bercita-cita intelektual. Namun cita-cita ini hanya terpusat di kebudayaan Athena. Negara melakukan pengendalian tertentu pada sekolah dengan memberi tempat di mana proses belajar diselenggarakan, dengan menentukan jumlah murid untuk seorang guru, menentukan lamanya jam sekolah, serta menentukan kualifikasi guru. Namun pilihan pendidikan bersifat bebas karena tujuan pendidikan itu untuk kebaikan individu, bukan kejayaan negara. Di antara para pendidik Yunani adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya, pendidikan Yunani Sparta. Pendidikan Sparta mengambil anak laki-laki di usia dini dari pengaruh rumahnya. Tindakan ini merampok hak prerogatif suci orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anaknya. Namun di sisi lain, pendidikan Sparta mengajarkan kesopanan, kesederhanaan, kedisiplinan, keberanian, hormat pada orang-orang tua, dan patriotisme. Tapi dalam praktiknya, pendidikan Sparta hanya mendidik orang-orang bangsawan dan hanya mendidik orang-orang Sparta, bukan orang Yunani secara umum, bukan juga untuk kemanusiaan. Pendidikan Sparta mengajarkan tugas warga negara untuk negara, bukan tugas negara untuk warga negara, karena tujuan pendidikan Sparta adalah untuk supremasi perang, dan ini terwujud, juga menghasilkan pria dan wanita yang berfisik bagus. Namun di sisi lain, negara juga cepat runtuh karena ketidakstabilan landasannya. Akibatnya, pendidikan Sparta menghasilkan orang-orang yang kejam dalam pertempuran dan penuh dendam dalam meraih kemenangan. Orang-orang seperti ini tidak memupuk seni perdamaian. Namun di sisi lain, pendidikan Sparta memberikan sedikit perhatian untuk pendidikan intelektual, karenanya menghasilkan sedikit orang-orang yang hebat yang masih terkenang hingga kini. Di antara para pendidik Sparta adalah Lycurgus dan Pythagoras. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan Roma. Pendidikan Roma menanamkan rasa hormat pada hukum dan kepatuhan pada orang tua dan otoritas sipil. Sekolah bukanlah lembaga negara, untuk itu tidak menawarkan keuntungan yang sama bagi semua orang. Pendidikan Roma juga mengabaikan tuntutan massa, termasuk wanita, atas hak yang sama. Pendidikan Roma juga bersifat dangkal karena berusaha menerapkan kebudayaan Yunani pada kondisi dan karakter Roma. Pendidikan Roma tidak mempersatukan orang-orang Roma untuk membangun pendidikan nasional, karena tujuan pendidikan Roma adalah mempersiapkan anak-anak menghadapi kehidupan praktis dan mendidik mereka bagaimana memperoleh kekayaan daripada pengembangan sumber daya manusia. Namun di sisi lain, pendidikan Roma menghargai pendidikan di rumah dan mengajarkan rasa hormat pada ibu. Dalam hal ini, pendidikan Roma mengambil langkah besar dan mengungguli banyak negara lainnya. Di antara para pendidik Roma yaitu 1. Cicero yang menulis banyak
filosofis yang mengemukakan ide-ide maju tentang pendidikan. Yang selanjutnya Seneca, yaitu merupakan seorang penulis, retoris, dan orator paling eminen pada masanya. Selanjutnya Quintilian, yaitu yang paling banyak menyumbangkan pedagogi pendidikan. Selanjutnya ada Plutarch, yaitu yang memberi perhatian khusus seputar moral dan memberikan saran-saran berharga bagi pendidikan. Salah satunya bahwa wanita seharusnya dididik untuk mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir ada Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai filsuf di atas tahta. Selanjutnya pendidikan abad pertengahan, yang dikelompokkan dan menjadi diantaranya ada pendidikan Kristen, guru agung, sekolah Kristen pertama, konflik antara pendidikan pagan dan Kristen, pendidikan biara, skolatisme, Charlemagne, Alfred Agung, pendidikan feodal, perang salib sebagai gerakan pendidikan, fase berdirinya universitas, dan pendidikan muslim. Selanjutnya pendidikan abad ke-16. Setelah melewati periode panjang yang dikenal dengan abad ke-8, di abad ke-16 ini Renaissance muncul sebagai kelahiran baru regenerasi dunia yang menyiapkan jalan untuk reformasi. Di antara para pendidik Renaissance humanistik antara lain di Italia ada Dante, Petrarch, dan Boccaccio. Di Jerman ada Agricola, Reuchlin, dan Erasmus. Selanjutnya para pendidik reformis atau juga bisa disebut juga pendidik Protestan. Antara lain ada Luther, Melanchthon, Sturm, Trotzendorf, dan Nander. Para pendidik di abad ke-16 lain ada Ascham, Rabelais, dan Montaigne. Selanjutnya para pendidik di abad 17 antara lain ada Bacon, Radke, Comenius, Milton, Locke, Fenelon, La Salle, dan Rollin. Selanjutnya di abad ke-18 dan 19 terjadi penghapusan perbudakan manusia, ekstensi hak-hak politik, sains telah diakui sebagai instrumen kuat untuk mewujudkan peradaban, dan kebebasan beragama telah diwujudkan. Selanjutnya para pendidik modern antara lain ada Rousseau 1712 sampai 1778, Basedow 1723 sampai 1790, Pestalozzi 1746 sampai 1827, Froebel 1782 sampai 1852, Herbert 1776 sampai 1841, dan Horace Mann 1796 sampai 1859. Selanjutnya ada sistem sekolah di Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan yang paling mengungguli dari semua negara dalam kemajuan pendidikannya selama 25 tahun terakhir adalah pendidikan Prancis. Selanjutnya poin keempat, kelebihan dan kekurangan buku serta saran. Buku ini menyajikan bagian-bagian secara lengkap, juga menampilkan teori dan metode pendidikan masa lalu, juga memaparkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga bisa dijadikan rujukan pendidikan ke depannya, baik bagi guru, calon guru maupun murid. Namun dalam penulisannya babnya sangat membingungkan karena terlalu banyak. Juga dalam pengetikannya masih banyak salah ketik atau tipu. Sarannya agar tidak memperbanyak bab jika beberapa pembahasan bisa dimasukkan dalam satu kelompok bab besar tertentu. Selanjutnya poin yang kelima, uji kualitas buku. Dengan
membaca buku ini, saya merasa disuguhkan banyak Wikipedia tentang sejarah pendidikan. Jadi bacaannya itu berbobot, menarik minat, dan tidak monoton. Bahasa pun mudah dimengerti. Dicetak dengan kertas putih tulang dan ukuran tulisan yang pas, jadi seakan sedang membaca novel, bukan membaca bacaan serius seperti buku non-fiksi biasanya. Jadi tidak membosankan. Dengan kualitas buku yang seperti ini dan isi yang berbobot, harga buku pun terbilang murah. Jadi itulah hasil resensi buku History of Education. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.